Indonesia, Bapak Bukhari SS MSI, Bapak Ibu tamu undangan, dan para peserta diskusi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan pribadi maupun atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara dialog dan diskusi Jogja Prihatin ini. Tentunya acara ini dapat menjadi sarana untuk merebut yang solutif dari wujud kepedulian kita bersama terhadap kejadian kejahatan jalanan adalah noda yang harus kita bersihkan bersama-sama dari daerah Istimewa Jakarta yang kita cintai ini. Untuk memerangi kejahatan jalanan, kita bisa apa? Yang pertama tentu adalah menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, agar tidak ada yang menjadi korban, apalagi menjadi pelaku kejahatan jalanan. Saya pribadi dan seluruh pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk melawan kejahatan jalanan. Komitmen ini telah kami wujudkan dalam aksi nyata. Pertama, sebagai upaya untuk mencegah anak-anak untuk menjadi maupun pelaku kejahatan jalanan. Kami telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2020 tentang jam rumah atau jam istirahat anak, yang diantaranya berisi tentang pembatasan kegiatan anak di luar rumah, terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, mencegah terjadinya pergaulan bebas atau perilaku seks bebas di kalangan remaja, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, mencegah terjadinya kekerasan di jalan yang melibatkan remaja, serta melakukan segala upaya untuk mewujudkan Sleman menuju remaja kreatif. Ketiga, kami mendukung aparat untuk menindak dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan jalanan. Upaya untuk bagaimana kita bisa menangani anak dengan baik itu termasuk di dalam visi kami. Bagaimana supaya anak-anak ini terpenuhi hak-haknya dan kemudian terlindungi dari diskriminasi, tidak kekerasan dan sebagainya. Saya setuju, Bapak. Anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan atau kriminal jalanan ini adalah korban. Meskipun kami kalau dengan polisi langsung dimarahin, Pak, kalau mengatakan bahwa pelaku itu adalah korban gitu. Sebetulnya mereka pelaku sekaligus korban. Korban dari keadaan di mana mereka tidak terpenuhi hak-haknya di dalam keluarganya, di sekolahnya, dan di masyarakatnya, sehingga mereka kemudian menjadi berperilaku negatif. Itu adalah korban. Yang kemudian perilaku negatif mereka itu menjadikannya menjadi pelaku. Itu kita harus sama dulu persepsinya ya. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pada restoratif justice. Itu dalam rangka untuk memahamkan kita seperti itu, bahwa mereka ini usia anak loh, bahwa negara kita itu sudah meratifikasi konvensi hak anak. Kemudian muncul undang-undang perlindungan anak sampai perda-perbuknya dan sebagainya. Kita harus paham dulu itu. Sehingga anak yang menjadi korban dan kemudian menjadi pelaku ini, itu juga menjadi kewajiban kita bersama untuk dandani, gitu ya. Dan dandani anak yang sudah terlanjur sampai banget menjadi kriminal jalanan ini, itu kewajiban kita juga. Bagaimana mereka supaya berperilaku positif, mengubah ancaman anak-anak ini yang ada di dalam geng-geng breeding ini atau geng-geng kejahatan jalanan menjadi potensi bagi si anak tersebut untuk bermasa depan baik
Itu kewajiban kita semua, tidak ada yang terkecuali. Itu harus paham dulu. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk merehab anak-anak ini itu harus tepat, bisa mengembalikan mereka menjadi berperilaku baik, bermasa depan baik. Supaya menjadi berperilaku baik, bermasa depan baik, harus dilakukan assessment dulu per anak. Sajane apa tuh masalahnya? Apakah di diri mereka, atau di keluarganya, atau di sekolahnya? Keluarganya ada loh yang baik-baik, tapi di sekolahnya mereka mengalami bullying, kekerasan dan sebagainya, sehingga kemudian menjadi berkumpul dengan sesama anak-anak yang mengalami itu dan mereka menjadi berperilaku negatif. Atau di masyarakat yang cuek. Masyarakat itu masyarakat luas ya, pemerintah termasuk diantaranya yang tidak memfasilitasi sarpras bagi perkembangan yang baik anak-anak ini. Apakah tersedia ruang terbuka yang ramah anak untuk mereka berkegiatan? Apakah masyarakat itu memantau kegiatan-kegiatan anak yang berlaku di wilayahnya itu tadi? Apakah ada aturan-aturan yang ditegakkan? Apakah masyarakat mendukung keluarga-keluarga untuk bisa menegakkan ketahanan keluarganya atau tidak? Nah, kalau semuanya cuek, dia nggak akan selesai seperti yang berjilid-jilid ini tadi. Nah, tahun ini Bapak Ibu, kami di DP3AP 2 DIY dipasrai menjadi koordinator utama. Kalau sebelumnya lebih banyak di dinas pendidikan untuk penanganan kritik ini karena mereka masih pelajar tadi. Nah, sekarang beralih komandonya di kami di DP3AP 2. Sehingga mulai tahun ini saya banter melakukan apapun gitu. Dan optimis tahun ini sudah bisa kita mulai nantinya. Pertama, terhadap anak-anak, kalau yang anak-anak biasa yang tidak melakukan kegiatan, tidak ada di dalam geng dan sebagainya, itu dari tahun ke tahun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh OPD, oleh LSM, oleh PATBM, oleh macam-macam, itu sudah biasa dilakukan. Nah, kita akan fokus pada pertama, anak-anak yang sudah masuk menjadi anggota geng pelajar sekolah, termasuk diantaranya geng kampung yang lintas sekolah tadi. Yang kedua, anak-anak yang sudah masuk di dalam geng yang melakukan kejahatan jalanan, tetapi belum menjadi pelaku. Artinya tertangkap kepolisian juga, gitu. Tetapi tidak pelakunya. Misalnya satu kelompok itu 20 orang, yang pelakunya hanya 2 orang, yang 18 orang diapain? Itu masuk di dalam kategori yang kedua. Penanganannya nanti berbeda-beda. Kelompok yang ketiga adalah anak-anak yang masuk di dalam geng yang sudah melakukan kejahatan jalanan dan menjadi pelaku. Tetapi ketika proses anak berhadapan dengan hukum ini lolos diversi. Yang harusnya ada aturan, ketika lolos diversi itu sebetulnya harus didampingi terus Pak ya, oleh Bapas untuk memastikan si anak tidak mengulangi lagi kejahatan jalanannya. Tetapi proses ini masih sangat lemah, sehingga mereka kemudian masuk lagi tetap di geng itu, bahkan melakukan lagi, dan kemudian nggak bisa diversi lagi. Jadi diversi hanya sekali. Ketika melakukan lagi tidak boleh ada diversi, dan diversi hanya boleh bagi pelaku yang tuntutan hukumnya kurang dari 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun meskipun anak-anak nggak boleh ada diversi. Diversi itu juga prosesnya rumit. Harus ada assessment dari Bapas tentang kondisi si anak dan keluarganya, yang kemudian disampaikan ketika proses pembukaan tadi. Harus ada kepolisian yang hadir juga. Harus ada penasihat hukum di dalam proses diversi itu. Kalau kemudian lolos, artinya proses diversinya itu berhasil. Itu memang sudah kesepakatan semuanya. Tapi Pak, mohon maaf kalau memang kemudian ada tanda petik yang bermain tadi ya, negosiasi harga dan sebagainya, itu sebetulnya menyalahi apa yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kita tegakkan lagi harusnya. Nanti termasuk kami akan mengawasi Pak, setiap diversi harus diawasi. Kemudian golongan yang keempat, golongan anak yang sudah menjadi pelaku atau berhadapan dengan hukum, sudah menjalani proses hukumannya, artinya proses diversinya gagal sehingga lanjut sampai pengadilan, sampai putusan hukum. Kemudian menjalani putusan hukum,
biasanya lapas anak dan kemudian rehabilitasi sosial. Setelah rampung rehabilitasi sosial, sangat mungkin belum selesai sebetulnya penanganan terhadap anak itu, sehingga dibutuhkan penanganan lagi supaya benar-benar mari sembuh gitu ya. Nah, itu golongan yang keempat. Empat-empatnya akan ditangani. Kita semua bekerja sama semua, ya provinsi, ya kabupaten sampai tingkat desa, ya lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, ya LSM dan sebagainya, KPAI termasuk diantaranya, semuanya, kepolisian, babin gitu ya, itu semuanya, termasuk jaga warga. Nah, nanti di setiap tahapan itu ada. Sebetulnya kami sudah siapkan Pak konsepnya, tetapi saya yakin ini saya cuma dapat waktu yang terbatas gitu, dan sehingga moga nanti di dalam serangkaian yang lebih detail lagi kita garap konsep untuk penanganan pergolongan tadi itu kita matangkan. Kami siapkan konsep itu, kami sedang proses untuk pembiayaannya. Kemudian kami minggu ini juga koordinasi dengan semua pihak yang terlibat di dalam penanganan masing-masing kelompok tadi, sehingga diharapkan minggu depan itu sudah mulai ada gambaran lengkapnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Puput Anissa Mutiarani. Di sini saya diutus oleh Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta. Jadi di sini FKPO sendiri merupakan forum yang beranggotakan teman-teman pengurus OSIS yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga terdapat sekolah negeri, swasta maupun SMK. Nah, menurut sudut pandang kami sendiri di FKPO ini juga menemui pada tahun 2017-2016 yang dimana kondisi gender equality ataupun penekanan remaja ini cukup muncul. Dan di FKPO sendiri juga terdapat salah satu divisi, yaitu divisi advokasi yang pada saat itu ditugaskan untuk bisa menjadi seorang moderator penengah dari teman-teman yang berkonflik pada saat itu, sehingga konflik pada saat itu dapat diredam, namun dalam catatan dengan geng-geng yang beranggotakan sekolah-sekolah saja, jadi masih dalam lingkup pelajar. Nah, di sini pendapat saya mengenai keliti ini sendiri pelakunya tidak hanya seorang yang pelajar, namun juga teman-teman remaja pada umumnya. Sehingga yang dapat saya sampaikan di sini adalah untuk sosialisasi maupun di lingkungan sekolah yang kita dapati seperti halnya jaksa masuk sekolah, polisi masuk sekolah, itu masih saya dapati waktu saya SMP saja. Nah, di situ saya menyadari bahwa sosialisasi itu memang sangat perlu, namun yang paling menjadi titik beratnya adalah bagaimana penindakan itu ada, bagaimana pihak-pihak yang berwajib itu bisa memberikan sebuah penindakan yang bisa diintegrasikan oleh kami ini. Jadi kami selaku wadah yang bisa menjaring teman-teman di masing-masing sekolah, bisa menjadi seorang, misalnya sosialisasi bisa melewati kami atau bagaimana. Namun titik yang paling berat di sini menurut saya adalah pada penindakan, sehingga titik itu sendiri tidak membudaya dan mata rantainya itu bisa diputuskan pada saat itu. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak bisa instan, namun ketika tidak mengupayakan dalam penindakannya, maka itu tidak bisa juga kita stop mata rantainya dengan segera. Nah, di FKPO ini sendiri terdapat FKPO di masing-masing regional dan juga FKPO DIY. Namun di FKPO DIY itu, sebab saya memang tidak ada divisi advokasi. Jadi divisi advokasi ini sendiri bisa menjadi wadah, salah satu wadahnya untuk bisa nanti turut, istilahnya kalau misalnya kami tidak bisa melakukan penindakannya, kami bisa melakukan upaya pencegahan di lingkup pelajar itu sendiri agar tidak menjurus kepada hal-hal semacam ini. Sekian Bapak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bicara sebelumnya juga ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kami. Jadi yang pertama, polanya saya kira masih agak mirip dengan yang sebelumnya. Jadi tahun 2017 yang tadi disampaikan. Jadi anak-anak itu kadang bergerak ketika menerima pesan berantai lewat WA atau SMS, tanpa mereka tahu sebenarnya bagaimana, tapi mereka langsung tergerak dan menyebar pesan itu. Sehingga ini yang perlu kita cermati juga.
Kemudian yang kedua, masalah miras ini saya pernah melaporkan juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa memantau ya sebenarnya. Biasanya yang ada kodenya, kalau tidak salah. Mereka biasanya pakai kaos hitam, beli di warung depannya itu biasanya warung umum gitu, tapi ketika masuk ternyata ada transaksi miras itu banyak tersebar di Jogja kalau saya lihat. Kemudian yang ketiga, nanti yang terakhir ada terkait dengan peran kami di Dewan Pendidikan tentang ini masalah yang lain juga perhubungan. Jadi mungkin pengaruh ini juga. Tadi ada beberapa mengatakan drama Korea dan sebagainya. Itu kan banyak sekali perhubungan. Kita cerita-cerita tentang perhubungan gitu ya. Nah, kalau seorang anak itu tidak ikut dalam geng, jadi gengnya itu menjadi semacam tempat mereka berlindung supaya tidak dibully lagi. Itu yang mendorong terbentuknya geng-geng juga di awalnya di sekolah biasanya semacam itu. Kemudian yang ketiga atau keempat ya, game itu juga sangat berpengaruh karena mungkin usia mereka masih belum bisa membedakan. Kita pun sekarang hidup di dua dunia sebenarnya. Dunia virtual kita yang tiap kali kita harus membalas WA, membalas macam-macam, dan dunia real yang kita ketemu sekarang ini. Jadi ada dua hal. Jadi anak-anak itu mungkin belum bisa emosinya masih terbawa ketika main game. Jadi menembak itu rasanya tidak ada masalah ketika mau mengalahkan lawannya atau membunuh ini yang lawan di game. Jadi antara dunia virtual dengan real ini masih kadang seperti ini. Kemudian yang terakhir yang kita amati juga ada istilah flexing. Kalau kita melihat media sosial itu kadang disuguhkan para tokoh YouTuber dan sebagainya dengan gaya hidup yang luar biasa mewah mungkin. Jadi kalau di ekonomi istilahnya easy money, hidup itu terasa mudah, tepat dan pintas dan sebagainya tanpa melihat prosesnya tadi. Jadi semua serba instan anak-anak sekarang. Nah, menindaklanjuti ini, kami dari Dewan sudah membentuk ini juga. Jadi kami mohon nanti bisa kita saling bersama. Permasalahan di kami adalah Dewan yang provinsi menangani SMA, yang Pak Zakawi nanti menangani di bawah SMP dan bawahnya. Kalau kami SMA komite sekolah ya, termasuk kemudian SLB. Dan kami sudah beberapa bulan ini sudah melakukan semacam koordinasi dengan kota juga untuk bekerjasama. Terakhir mungkin kunjungan ke Kepastian itu bulan November atau Oktober gitu ya. Jadi kita saling bertukar informasi dan yang lainnya. Pertama kami nanti mungkin bisa membantu di aspek yang di sekolah-sekolahnya. Bagaimana mendampingkan kepada guru, kemudian mungkin murid dan sebagainya, karena peran kami lebih banyak di advokasi. Dan tadi menarik juga ada beberapa penelitian yang dari Bu Silvi juga nanti mungkin pas-pas saya mampir gitu, karena selama ini masih ketemu lewat WA karena pandemi ya. Ya pasar kami ini sering ketemu juga, tapi ketemu fisik ya agak jarang selama pandemi ini. Jadi mudah-mudahan karena ini menjadi masalah besar dan yang kita tidak inginkan adalah mengecilkan permasalahan ini. Jadi kadang kita menganggap itu masalah kena sebatas denial delinquency, padahal mungkin sudah masuk ke ranah kejahatan sebenarnya. Dan hukumannya di atas 7 tahun dan sebagainya.
Dan di salah satu BAG saya membaca juga yang anaknya atau ininya menjadi korban tanpa tahu sebabnya. Jadi tahu-tahu dibatok gitu kan, ininya ya kita agak prihatin. Jadi kantor kami di Kepantian di Tanjung Priok nanti kalau memerlukan tim kami yang kami bentuk juga ada psikolog Bu Diana yang di tempat kami nanti dan kalau tidak salah kita ada acara tentang kritik juga nanti tapi saya lupa ada banyak apa. Oh iya, mendatang. Tapi di media ini. Saya rasa itu dari kami dengan senang hati untuk saling berkontribusi mengembalikan Jogja ke pinjaman kembali. Saya itu sering diajak diskusi dengan anak-anak SLT SLTA. Salah satu temanya adalah kenakalan orang tua dari kacamata remaja. Oh, ternyata menurut inventarisasi mereka itu inventarisasi mereka, uang rumah gue. Jadi saya kira juga kebetulan saya itu kan disertasinya tentang agresivitas pelajar di Jogja. Dan kebetulan saya ngambil dari kasus di SMA Mui karena dulu memang saya dengan Pak Supri banyak menangani persoalan-persoalan. Sampai dulu kalau tadi beliau bicara tentang kata di belakang itu, sampai dulu kalau ada anak ternak terus ini Pak Supri pun salah satu sekolah yang anaknya taburan itu, yuk saya kisah ternak guru mulia, saya kisah ternak guru mulia rasanya ibu cari ada dinamika itu saya itu mengalami betul ya. Dan ketika saya bikin disertasi memang ya yang saya wawancari ya memang banyak yang mantan dulu gitu ya, yang mantan nakal dan sebagainya. Ini sebagai pengantar awal, jadi maksud saya. Tapi yang penting adalah dari temuan saya itu ternyata variabel yang paling dominan itu pertemanan saya. Iya. Jadi setelah itu baru orang tua. Jadi ini anak remaja. Tapi saya kan berani. Jadi anak remaja masalah pertemanan supaya itu yang ngegeng gitu ya. Jadi makanya saya sering bilang bisa nggak kita bikin geng yang religius, misalnya Cak Putri atau Al-Fatoro, Anissa misalnya itu kan namanya serem-serem itu. Nah, saya mengikuti perkembangan yang terakhir yang pembacaan di depan Dinas Pendidikan tempat saya itu. Itu kemarin kan orang tuanya nawari ya kan 35 juta. Itu malah mau diamuk, merasa harga diri itu malah tersinggung gitu ya, yang dipukul itu, yang pajak. Jadi ternyata memang setelah dicermati itu orang tua itu spesialis, anaknya spesialis baca ikan itu tetangga ketika ketemu malah mau digerubuk orang sekampung karena merasa tersinggung. Harganya banyak sudah jual ke orang tua itu masalah. Nah sehingga tadi itu perlu diselesaikan secara lebih komprehensif ya. Artinya karena ada perdamaian, kira-kira enggak itu membuat serangan dari perlu juga ini. Terus yang berikutnya, dulu saya ketika saya pernah di Dinas Pendidikan Kota Nasdem. Dulu kita memang ada yang namanya jembatan persahabatan itu. Jadi anak-anak yang nakal dari dalam tanda petik ya, dari beberapa sekolah betul diterima di sekolah ada polisi, ada tentara dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Malah justru sekolah yang lain malah niteni kayak calon preman-preman di sekolah itu. Dan malah saling mempelajari itu. Jadi bukan menyelesaikan, malah niteni sih. Malah ada rencana apa guru Potensi dari sekolah guru. Itu kan itu ada jembatan. Ya, jadi itu namanya jembatan persahabatan. Itu kan camp berapa minggu gitu ya, bareng-bareng mereka datang. Tapi itu tadi oleh malah justru mencari sekolah-sekolah yang lain siapa yang punya potensi-potensi untuk melakukan kekerasan. Nah itu pengalaman yang saya temukan gitu. Nah kemudian tadi Pak Dr. Suki menyampaikan memang kalau kabupaten kota itu hanya sampai ke bawah dan provinsi SLTA itu karena kan kita mengikuti dinas itu ya, dinas pendidikan provinsi itu ngurusi SLTA dan SLP, sehingga ya itulah yang menjadi pengelolaannya Pak Suki CS itu. Kami SMP dan SSSD. Tapi saya kira kita dengan ketemu kan kita nggak mungkin lah sektoral seperti tadi yang sedang kita
kita bicarakan itu ya supaya bagaimanapun ya misalnya kalau SMA bermasalah kalau di kota ya kita tetap harus koordinasi dengan meskipun itu bukan bidang harap kami gitu ya. Jadi ini yang saya kira Dewan Pendidikan itu sekarang sangat potensial ketika berbicara tentang ketahanan keluarga. Saya kebetulan 1 tahun ini dikontrak oleh Kementerian Agama itu untuk memberikan ini materi tentang bimbingan perkawinan itu. Ternyata kalau yang mau anggaran itu harus 2 hari ikut diklat. Kalau nggak ikut diklat nggak dapat. Iya, tapi maaf kalau di kalangan gereja itu malah bisa 2 bulan. Iya, jadi 2 bulan dari saya itu sekitar 2 bulan. Makanya mereka mantap betul ketika sudah keyakinannya apa yang mantap. Tapi kalau di Kementerian Agama yang Muslim itu baru 2 hari. Itu aja tutorialnya khususnya orang fokus gitu. Masih ada yang rasa tertua saya gitu. Jadi tapi itu sudah semangat tadi yang disampaikan bahwa pernikahan yang ada. Jadi saya selalu menyampaikan keberhasilan tadi yang paling efektif memang menunda perkawinan. Ya, jadi dengan orang kan lembaga pendidikan itu harus sekolah terus naik terus sehingga anak kita akan menunda perkawinan itu. Tapi kalau nggak sekolah nggak masalah. Nah di sini saya kira mungkin yang kita ke depan yang perlu kita diskusikan itu. Jadi sekali lagi Mas moderator itu beberapa pengalaman saya yang sehingga yang insya Allah secara teoritis saya juga mencoba mempelajari, tapi secara praktik saya juga selalu di lapangan untuk melihat apa dinamika yang terjadi, termasuk juga dengan teman-teman di luar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa di masa sebelum pandemi hingga sampai dengan pandemi belum berakhir terjadi permasalahan politik yang merupakan masalah yang dihadapi masyarakat DIY khususnya dan wilayah sekitarnya. Yang kedua, upaya berbagai pihak baik oleh pemerintah dan kontribusi lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menangani hal ini sudah dilakukan, tetapi belum tuntas terselesaikan. 3, masih diperlukan upaya penyelesaian lebih intensif melalui berbagai sudut pandang legal yuridis, sosiologis, psikologis, edukatif, dan pembinaan terintegrasi dengan segera agar kelitih stop total. 4, upaya penanganan masalah kelitih perlu melibatkan para ahli yang berkompeten untuk merumuskan secara komprehensif langkah-langkah yang tepat dan terukur sesuai dengan tahapan yang sesuai. 5, secara khusus diperlukan penajaman sudut pandang secara khusus, yaitu yang menyangkut pertahanan negara bangsa dengan melibatkan diantaranya adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan agar dapat antisipasi terhadap kekhawatiran yang lebih meluas. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi siang hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ini ternyata langkah pertama yang di masa pandemi ini ya, dari Ibu Bu Erlina mengusulkan supaya ini meningkat lagi ya, meningkat lagi wilayahnya menjadi maksudnya diangkat lebih tinggi lagi di tingkat provinsi ya, diskusi kita ini. Jadi mudah-mudahan nanti ya tahap kedua dan seterusnya Pak Bukhari dapat kerjaan lagi. Saya kira kalau 5 hari persiapannya bisa seperti ini, besok 2,5 hari saja. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih.
dari saya sebagai moderator dan pengarah untuk sarasi berikutnya tahun kedua ini. Terima kasih kepada Bu Elina. Bu Elina juga menawarkan tempat. Ya. Mudah-mudahan plus ukur ramping. Sama loh, ya, jadi panitia Pak Bupati praktik lagi yang setengah hari nggak pakai 2 hari Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Hamid Dargasi, Pak Dr. Cungki ya, dan Ananda Osis, Mbak Puput, terus Puput tuh, Mbak Puput ya, Osis, mudah-mudahan teladan Osis. Ya. Baik, khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara adik-adik yang sampai hari ini jam ini masih setia di sini. Mudah-mudahan ini adalah kontribusi kita terhadap keseriusan untuk segera stop kelitih atau stop kejahatan jalanan secara total di DIY, sehingga kehidupan kita makin damai, makin aman, nyaman, sehingga tidak ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Terima kasih dan mari kita tutup acara ini, acara diskusi ini, acara siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan MC untuk selanjutnya.